kami akan menjelaskan materi tentang implementasi kurikulum merdeka, tugas kepala sekolah dan tugas guru. Oke teman-teman, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke videonya. Ruang lingkup kurikulum merdeka. Ruang lingkup kurikulum merdeka adalah suatu pendekatan pendidikan yang dikenal di Indonesia yang menekankan pada pembelajaran yang lebih holistik dan inklusif. Kurikulum merdeka berfokus pada pengembangan kepribadian peserta didik dengan memberikan kebebasan dalam pemilihan kegiatan. Jenis kegiatan dalam kurikulum merdeka. Nah, pada bagian ini jenis-jenis kegiatan dalam kurikulum merdeka dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah kegiatan intrakurikuler, kemudian ada kegiatan kokurikuler, dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di dalamnya itu juga ada contoh-contohnya teman-teman. Nah, pada kegiatan intrakurikuler itu pembelajaran siswanya itu berupa pembelajaran berbasis proyek, diskusi, presentasi, praktikum, dan tugas-tugas kelompok. Kemudian pada kegiatan yang kedua yaitu kokurikuler, di dalamnya ini ada kegiatan yang berupa organisasi siswa, keterlibatan dalam kerja tim, dan kegiatan yang berfokus pada pengembangan karakter peserta didik. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir atau jenis ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya terdapat kegiatan olahraga, seni, kegiatan alam, dan kegiatan literasi. Kemudian di sini adalah karakteristik kurikulum merdeka atau ciri-ciri yang dimiliki dari kurikulum merdeka. Yang pertama yaitu pengembangan soft skill dan karakter. Kemudian yang kedua adalah fokus pada materi esensial, dan yang terakhir atau yang nomor 3 atau ciri-ciri ketiga yaitu pembelajaran yang fleksibel. Profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada penjelasan tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Secara garis luas atau secara general, profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan yang terakhir adalah kegiatan ekstrakurikuler. Nah, penjabarannya secara singkat yaitu pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui tentang profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita akan mengetahui secara mendalam lagi tentang proyek penguatan pelajar Pancasila. Secara definisi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta mengembangkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik, selanjutnya tentang tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada tingkat PAUD, ada Aku Sayang Bumi. Contoh proyek yang bisa dilakukan yaitu mengajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kita semua bersaudara, anak-anak bisa diajarkan tentang saling tolong-menolong. Kemudian tentang Aku Cinta Indonesia, anak-anak bisa diajarkan tentang tari-tarian Indonesia dan lain sebagainya. Apabila kita lihat di sini, pilihan tema-tema proyek untuk jenjang SD, SMP, dan SMA itu lebih menuntut siswa untuk dapat mengupgrade skillnya untuk menunjang kehidupan di masa depan. Bisa dilihat di sini ada seperti diajarkan tentang kewirausahaan, demokrasi, rekayasa dan teknologi, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya ada 3 implementasi kurikulum merdeka secara mandiri. Yang pertama, mandiri belajar. Di sini siswa didorong untuk mengembangkan kemampuan belajar mandiri dan merencanakan pembelajaran mereka sendiri dengan mengeksplorasi sesuai topik dan minat pribadi. Yang kedua ada mandiri berubah. Di sini maksudnya siswa dituntut untuk fokus pada pengembangan keterampilan adaptasi dan inovasi. Yang ketiga ada mandiri berbagi, yakni mendorong kolaborasi dan komunikasi antar siswa. Siswa tidak hanya belajar untuk diri mereka sendiri, tetapi juga harus berkontribusi pada pembelajaran teman sekelas dan saling memberikan dukungan dan pengetahuan yang mereka miliki. Ketiganya harus bersatu untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memberdayakan siswa untuk mengelola pembelajaran mereka dengan lebih efektif. Jadi untuk struktur kurikulum pada tingkat PAUD sampai SMA yaitu ada 2.
yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sedangkan untuk pendidikan kesetaraan, struktur kurikulumnya terdiri dari mata pelajaran kelompok umum serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran yang fleksibel, yakni model pembelajaran yang menyesuaikan metode dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan siswa, yakni pembelajaran yang memastikan materi sesuai dengan tingkat pemahaman siswa, sehingga pembelajaran yang dibuat dapat tepat sasaran. Yang ketiga adalah rencana kolaboratif dalam kurikulum merdeka. Ini melibatkan guru, siswa, dan pemangku kepentingan untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Perkenalkan, nama saya Chandra Selvi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Anissa dan Mas Fadel. Langsung saja langkah-langkah penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang pertama yaitu menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Yang kedua, merumuskan visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu merancang pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Selanjutnya ada rencana pembelajaran, di mana terdapat RPP atau pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar. Terlihat bahwa komponen yang harus ada atau komponen minimum dalam rencana pelaksanaan pembelajaran lebih sederhana, fokus mendokumentasikan rencana. Sementara dalam modul ajar, perencanaan dilengkapi dengan media yang digunakan dan termasuk juga instrumen asesmennya. Selanjutnya yaitu asesmen. Yang pertama, asesmen formatif, bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan asesmen sumatif dapat berfungsi sebagai alat ukur untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik dalam satu atau lebih tujuan pembelajaran di periode tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran kepala sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Peran yang pertama yaitu kepala sekolah dapat membina guru terkait kurikulum merdeka agar bisa meningkatkan kompetensinya dengan baik. Yang kedua, memanajemen kegiatan sekolah. Dalam hal ini, maka kepala sekolah memastikan bahwa kegiatan berlangsung dengan baik. Yang ketiga, sebagai administrator, maksudnya kepala sekolah mengalokasikan anggaran dengan tepat sesuai kebutuhan guru dan sekolah. Yang keempat, supervisi secara berkala, misalnya dengan mengikuti dan mengamati proses pembelajaran di kelas secara langsung. Yang keempat yaitu sebagai pemimpin. Yang keenam, menciptakan iklim kerja yang baik agar guru bisa memberikan kinerjanya yang unggul. Yang selanjutnya yaitu kepala sekolah sebagai wirausahawan, misalnya dengan menciptakan pembaruan, memanfaatkan berbagai peluang serta keunggulan kooperatif. Yang terakhir kita akan membahas peran guru dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, menggali potensi siswa. Yang kedua, merancang pembelajaran terpersonalisasi. Guru dapat memilih metode, materi, dan pendekatan yang paling cocok untuk setiap kelompok atau bahkan siswa secara individu. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pembelajaran aktif. Ini melibatkan siswa dalam diskusi, proyek, eksperimen, dan aktif praktis lainnya. Keempat, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kelima, memperkuat karakter dan etika. Yang keenam, menghubungkan pembelajaran dengan konteks lokal. Hal ini membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai budaya serta lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya, guru dapat mengembangkan kemandirian siswanya. Yang terakhir yaitu kontribusi guru untuk masa depan lebih baik. Peran guru dalam kurikulum merdeka bukan hanya sebatas memberikan informasi kepada siswa, tapi lebih pada membimbing dan membantu mereka menjadi individu yang lebih berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa yang akan mendatang.
Nah, oke teman-teman, jadi itu merupakan penjabaran materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.